Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sejarah pendidikan di Indonesia. Next. Adapun nama anggota dari kelompok 2 adalah Perkenalkan, nama saya Nafifah Hidayah dari MP 2002C. Saya Farah Salita dari MPC 2022. Saya Jessica Agatha dari MPC 2022. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sita Plokatun Aga dari MP 2022C. Saya Aryani Septi Sabrina dari MPC 2022. Saya Bena Fasyali dari MPC 2022. Saya Nabila Syafa Septiani dari MP 2022B. saya Vidya Amalia Tunisa dari MP 2022C. Next. Adapun cakupan pembahasan pada materi ini adalah sejarah pendidikan di Indonesia pada saat pra-kemerdekaan Indonesia, pas kemerdekaan Indonesia, dan pasca kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada pra-kemerdekaan Indonesia pada masa kerajaan. Yang pertama ada pendidikan Hindu-Buddha. Sistem pendidikan semenjak dari awal perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia sepenuhnya sudah bermuatan keagamaan. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berada di padepokan-padepokan. Perlu diketahui juga bahwa sistem kasta yang diterapkan di Indonesia itu tidak terlalu keras seperti sistem kasta yang di India. Materi-materi yang dipelajari ketika pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berlangsung, yaitu pertama ada teologi atau ilmu agama, yang kedua ada bahasa dan sastra atau ilmu kecakapan, yang ketiga ilmu-ilmu kemasyarakatan atau ilmu sosial, yang keempat ilmu eksakta atau ilmu perbintangan, dan yang terakhir ada ilmu pasti, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perhitungan waktu, seni bangunan, dan seni rupa. Yang kedua ada pendidikan Islam. Saudagar asal Gujarat pada abad ke-13 menjadi salah satu ciri dari mulainya pendidikan berlandaskan ajaran Islam di Indonesia. Para saudagar yang beragama Islam asal Gujarat itu menjadi penyebar agama Islam. Ajaran agama Islam awal berkembang di kawasan pantai pesisir. Jauh sebelum kerajaan Samudra Pasai berdiri, berpengaruh ajaran Islam sudah masuk terlebih dahulu ke Indonesia. Selanjutnya ada pendidikan Katolik. Portugis bersama misionaris Katolik Roma berperan ganda sebagai penasehat spiritual, menempuh perjalanan jauh disertai menyebar agama-agama yang diyakini pada setiap tempat yang didatanginya. Jadi pendidikan Katolik itu bermula dari abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka. Portugis memiliki usaha mencari rempah-rempah untuk dijual di Eropa dikarenakan saat itu harga rempah-rempah sangat mahal. Segera setelah Portugis dan Katolik menduduki suatu pulau, lalu mereka menjadikan penduduk setempat sebagai pemeluk Katolik Roma yang merupakan usaha utama yang mereka lakukan. Namun hanya sekitar setengah abad atau 500 tahun kekuasaan Portugis itu bertahan dan tidak berlangsung lama karena diusir oleh Spanyol. Selanjutnya kepada rekan saya. Prakemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan. Pada kependudukan Portugis, tujuan utama mendatangi Indonesia adalah untuk berdagang. Di samping berdagang, mereka bertujuan menyebarkan agama Katolik. Untuk menyebarkan agama Katolik itu, para misionaris mendirikan sekolah. Lalu pada masa Belanda, di mana bangsa Belanda yang beragama Kristen Protestan sambil berdagang juga menyebarkan agamanya. Konteks penyebaran agama itu menjadi permulaan kebijakan pendidikan kolonial Belanda. Lalu yang ketiga pada masa Jepang. Banyak orang Belanda diinternir oleh pemerintah militer Jepang sehingga banyak sekolah-sekolah untuk anak Belanda dan Indonesia kalangan atas lenyap. Hanya susunan sekolah untuk anak-anak Indonesia saja yang tertinggal. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, pas kemerdekaan pendidikan masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Muhammad
Yamin sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada masa itu memberikan penjelasan di posisi pendidikan sebagai landasan pembangunan masyarakat Indonesia secara nasionalisme, yang artinya pendidikan itu harus mengangkat tata nilai sosial yang dijadikan identitas bangsa dengan corak tradisi, agama, budaya, bahasa, ras, dan sukunya yang beragam untuk menggantikan sistem pendidikan pada warisan kolonial. Pada zaman kemerdekaan, kondisi sosial politik sangatlah tidak stabil. Maka dari itu, hal tersebut sangat mempengaruhi pola dan dinamika pendidikan nasional saat itu, dan telah terjadi beberapa kali perubahan arah dan orientasi pendidikan nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, terdapat pembahasan sistem persekolahan dan kurikulum pendidikan di era awal kemerdekaan. Sistem susunan di sekolah setelah Indonesia merdeka berdasarkan tingkat pendidikan seperti di masa Jepang tetap diteruskan, sedangkan pelajaran tetap sama dan bahasa pengantar yang telah ditetapkan ialah bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan rendah. Dimulai dari pendidikan yang rendah di Indonesia, dimulai pada awal kemerdekaan disebut dengan sekolah rakyat atau SR, masa pendidikannya awalnya 3 tahun menjadi 6 tahun. Selanjutnya terdapat pendidikan guru, yaitu pada periode di antara tahun 1945 sampai 1950 dikenal 3 jenis pendidikan guru, yaitu pertama adalah sekolah guru B atau SGB, masa pendidikan 4 tahun, serta tujuan pendidikan guru adalah untuk sekolah rakyat, dan murid diterima adalah tamatan sekolah rakyat yang lulus dalam ujian akan masuk ke sekolah lanjutan. Yang kedua yaitu sekolah guru C atau SGC, dikarenakan kebutuhan guru di sekolah rakyat sangat mendesak, maka perlu melakukan pembukaan sekolah guru yang dalam waktu singkat. Yang ketiga ada sekolah guru A atau SGA, karena ada yang beranggapan bahwa pendidikan guru 4 selama tahun belum menjamin pengetahuan yang cukup untuk tingkat pendidikan guru. Maka dari itu dibukalah SGA yang memberi pendidikan 3 tahun sesudah SMP. Selanjutnya ada pendidikan umum. Terdapat 2 jenis pendidikan umum, yaitu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah tinggi. Sekolah menengah pertama sama seperti zaman Jepang. Juga SMP menggunakan sistem pelajaran yang sama. Kedua, sekolah menengah tinggi, yaitu pendidikan dengan masa 3 tahun setelah SMP dan sesudah lulus dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang keempat yaitu ada pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Pendidikan ekonomi masa pendidikannya 3 tahun sesudah sekolah rakyat. Yang kelima ada pendidikan teknik. Seperti sekolah lain, keadaan sekolah teknik tidaklah teratur, karena di samping pelajarannya sering terlibat dalam pertahanan negara. Sekolah tersebut kadang-kadang juga dipakai sebagai pabrik negara. Yang kedua ada pendidikan tinggi. Yang keenam ada pendidikan tinggi, yaitu merupakan sekolah program lanjutan. Setelah bersekolah di pendidikan kejuruan atau teknik, bisa memperdalam ilmu pada bidang masing-masing dan bisa menyalurkan ilmu tersebut. Kemudian ada pendidikan tinggi republik, yaitu pendidikan tinggi sesudah proklamasi mengalami berbagai tantangan. Salah satunya pendidikan tinggi terpecah menjadi 2, yaitu pendidikan tinggi republik dan pendidikan tingkat tinggi pendudukan Belanda. Yang terakhir ada pendidikan berbasis agama. Penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia awalnya ialah madrasah dan pesantren, yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat biasa yang sudah berakar dalam masyarakat Indonesia. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, pas kemerdekaan pendidikan masa Orde Lama pada tahun 1950 sampai 1966. Secara umum, pendidikan Orde Lama sebagai wujud setelah kemerdekaan, di bawah kekuasaan Soekarno yang di mana hal ini memberikan ruang bebas terhadap pendidikan.
Pemerintahan yang berasaskan sosialisme ini menjadi petunjuk dasar bagaimana pendidikan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Dan secara kuantitatif, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan. Menurut keputusan Presiden nomor 145 tahun 1965, dalam melakukan perumusan bertujuan agar pendidikan nasional Indonesia sesuai dengan Manipol Usdek, yaitu tujuan pendidikan nasional, baik yang dilakukan dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta, serta dari pendidikan prasekolah hingga pendidikan tinggi agar menciptakan warga negara sosialis Indonesia yang susila dan bertanggung jawab atas diselenggarakannya masyarakat sosialis Indonesia adil dan makmur dari spiritual maupun material dan berjiwa Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kurikulum di era Orde Lama terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada dari tahun 1945 sampai 1968. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang digunakan pada masa kemerdekaan. Arah pendidikan ini lebih bersifat politis dari penyesuaian pendidikan Belanda pada kepentingan nasional. Sedangkan Pancasila ditetapkan sebagai dasar pendidikan. Kurikulum ini diingat sebagai julukan Rencana Pelajaran 1947. Lalu yang kedua ada Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada kurikulum ini, siswa berperan sebagai objek, dikarenakan guru menjadi subjek utama dalam memberikan ilmu pengetahuan. Serta guru yang mengatur apa saja yang akan didapat siswa di kelas dan juga standar keberhasilan siswa pada sistem pendidikan. Selanjutnya ada kurikulum 1964. Fokus kurikulum 1964 adalah pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu ada moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmania. Dalam masa transisi dari RIS menjadi RI, pemerintah mengeluarkan pengumuman sementara yang berisi yang pertama, mengenai susunan sekolah-sekolah negeri. Lalu yang kedua, mendirikan organisasi dan administrasi pendidikan yang mempunyai tugas mengadakan pendidikan dan pengajaran di sekolah dari tingkat yang rendah hingga pendidikan tingkat tinggi, juga bagi orang-orang dewasa di luar sekolah. Lalu, memelihara serta mengembangkan kebudayaan Indonesia sebagai dasar pendidikan di dalam maupun luar sekolah. Boleh lanjut? Selanjutnya, perubahan sekolah-sekolah. Setelah RIS kembali menjadi kesatuan RI, pada tanggal 25 Agustus 1950, tepatnya di Yogyakarta, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan tentang perubahan sekolah yang dilakukan di daerah-daerah Indonesia. Beberapa ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sekolah rakyat negeri. Semua sekolah rakyat negeri harus jadi sekolah yang luar biasa dengan bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia. Kelas pemulihan boleh menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dengan syarat bahwa secepat mungkin harus diperbaiki ke bahasa Indonesia lagi. Lalu yang kedua ada sekolah rakyat partikelir yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada bersubsidi. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan harus menggunakan model pelajaran sekolah rakyat negeri, serta diperbolehkan menambah pelajaran lain, asalkan mendapatkan persetujuan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Lalu yang kedua ada tak bersubsidi. Dibebaskan ingin menggunakan bahasa pengantar apa saja, namun bahasa Indonesia tetap menjadi mata pelajaran wajib dan pemerintah memiliki hak pengawasan. Yang ketiga ada istimewa. Bahasa pengantar yang digunakan yaitu bahasa Belanda. Diperuntukkan bagi anak-anak warga negara Belanda yang bekerja di pemerintahan Indonesia. Namun juga diperbolehkan menerima anak-anak dari warga negara asing. Selanjutnya ada pendidikan Islam. Pendidikan dasar madrasah ibtidayah 6 tahun yang berupa bentuk formal dari lembaga pendidikan dasar yang diatur oleh Departemen Agama. Departemen Agama mulai melakukan rencana untuk memasukkan mata pelajaran umum di madrasah yang dimulai pada tahun 1953.
Hal ini ditandai dengan dibukanya Madrasah Menengah Pertama atau MPP di tahun 1956 dan disusul Madrasah Atas atau MMA di tahun 1959. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada pas kemerdekaan pada masa pendidikan Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Perubahan pendidikan dari masa ke masa mengalami peningkatan yang sangat baik pada masa Orde Baru. Juga perubahan itu terlihat mulai dari perubahan kurikulumnya, sistem pendidikannya, bahkan untuk menentukan kelulusannya pun berubah, bukan berdasarkan nilai ujian nasional. Pada masa Orde Baru ini, pemerintah mewajibkan anak-anak berusia 7-12 tahun untuk mengenyam pendidikan sekolah dasar yang biasa disebut sebagai wajib belajar 6 tahun. Di samping itu, pendidikan pada masa ini difokuskan pada pengembangan militerisme yang militan sesuai dengan tuntutan kehidupan suasana perang dingin. Bisa di next. Kurikulum di era Orde Baru ini terbagi menjadi 4 kurikulum. Kegiatan pendidikan pada era ini difungsikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional, kebijakan pendidikan semuanya terpusat. Pendidikan diselenggarakan dengan otoritas, kekuasaan administratif, birokratis, dan penyeragaman kurikulum juga diikuti dengan penyeragaman metode mengajar dan sistem evaluasi, yaitu cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang pertama ada kurikulum 1968, di mana pada masa ini siswa hanya berfungsi sebagai individu yang masif dengan hanya menghafal teori-teori yang ada tanpa terdapat pengaplikasian dari teori tersebut. Yang kedua ada kurikulum 1975, pendidikan lebih efisien serta efektif berdasar MBO. Pada kurikulum ini kedudukan guru jadi lebih berarti sebab tiap guru harus untuk membuat rincian tujuan yang mau dicapai sepanjang proses belajar mengajar berlangsung. Yang ketiga ada kurikulum tahun 1984, di mana mengusung proses skill approach. Kedudukan siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga memberitahu. CBSA memposisikan guru selaku fasilitator, sehingga wujud aktivitas ceramah tidak lagi ditemui dalam kurikulum ini. Yang terakhir ada kurikulum 1994, di mana hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya. Paling utama kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini, wujud apresiasi kepada siswa mulai terjalin dengan beratnya beban belajar siswa. Kurikulum 1994 menjelma jadi kurikulum luar biasa padat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, slide selanjutnya ada pasca kemerdekaan, pendidikan masa reformasi 1998 sampai sekarang. Kurikulum 1994 yang digunakan pada masa pemerintahan Presiden Habibie mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Kemudian terdapat perubahan dalam dunia pendidikan di masa pemerintahan Presiden Megawati. Perubahan tatanan tersebut antara lain, berubahnya kurikulum pendidikan di Indonesia dari 1994 ke kurikulum 2000 yang menjadi kurikulum 2002 ketika telah sempurna oleh kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum tersebut berorientasi pada pendidikan yang terfokus terhadap 3 aspek utama yang penting untuk mengembangkan, yaitu aspek afektif, aspek kognitif, dan psikomotorik. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pendidikan di saat ini. Pertama ada kurikulum 2013. Kurikulum yang disahkan di tahun 2013-2014 ini dijadikan sebagai kurikulum nasional untuk memenuhi 2 dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, dan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum ini bertujuan untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif,
melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang berintegritas. Lalu yang kedua, ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana pembelajaran dibuat lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum yang disahkan tahun 2022 ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan Indonesia bisa seperti negara maju, yang mana siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran. Baik, kepada teman-teman kelompok lain, boleh dipersilakan untuk bertanya di WhatsApp group. Sekian presentasi dari kami, sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.